Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 10 SMK Karya Nasional Sendang Kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Dan bertemu lagi di pembelajaran matematika bersama Ibu Asri. Kita masih membahas mengenai program linier, yang mana pada pertemuan yang lalu kalian sudah mencoba ya untuk mengerjakan latihan soal mengenai mencari atau menentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier ya. Nah, sebelum nanti kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya ya, Ibu akan membahas dulu mengenai latihan soal yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya ya. Silakan sambil kalian menonton video ini sambil dibuka buku matematikanya, dilihat pekerjaan kalian dan disamakan ya. Apabila masih ada yang keliru silakan diperbaiki. Oke, di soal ya yang pertama ini, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Ini pertidaksamaannya ya, X ditambah 3Y lebih dari atau sama dengan 6. Nah, langkah untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sebuah pertidaksamaan linier dua variabel itu ya, penyelesaiannya yang pertama kita ubah ya bentuk pertidaksamaan menjadi bentuk sama dengan ya. Jadi X ditambah 3Y sama dengan 6. Kemudian yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu X, artinya Y-nya sama dengan 0 ya. Jadi ganti Y-nya oleh 0. Asalnya ini kan X ditambah 3Y sama dengan 6, ganti Y-nya oleh 0 jadi X ditambah 0 sama dengan 6 ya. 3 dikali 0 itu 0 ya. Nah, jadi X sama dengan 6, sehingga kita bisa menemukan titik koordinatnya, yaitu X-nya 6 dan Y-nya 0 ya. X-nya 6 dari sini, kemudian Y-nya 0 dari sini ya. Kemudian yang ketiga, kita menentukan titik potong dengan sumbu Y, artinya X-nya sama dengan 0. Jadi ganti ya, atau ubah X-nya dengan 0 ya. Tadinya ini X ditambah 3Y sama dengan 6, ganti oleh 0 X-nya. Jadi 0 ditambah 3Y sama dengan 6 ya. Jadi Y sama dengan 6/3, Y sama dengan 2. Nah, kita temukan ini titik koordinatnya, X-nya 0 ya. X-nya 0 dari sini, kemudian Y-nya 2 ya. Nah, kalau kita sudah menemukan dua titik koordinat seperti ini, maka langsung saja dituangkan ke dalam bidang kartesius ya. Di sini ada sumbu X kemudian sumbu Y ya. Tadi titik koordinatnya di sini titik 0 ya, titik 0,0. Tadi kita sudah menemukan titik koordinatnya 6,0, berarti X-nya 6, Y-nya 0 di sini ya. Kemudian 0,2 itu X-nya 0, Y-nya 2, berarti di sini ya. Nah, kemudian kita tarik garis lurus ya dari kedua titik koordinat ini. Nah, garisnya ini penuh ya, karena tadi soalnya ini memenuhi atau memuat tanda sama dengan ya. Jadi garisnya penuh. Kemudian kalau sudah diberi garis seperti ini, nah kita langsung bisa menentukan daerah himpunan penyelesaiannya yang mana, apakah daerah atas garis atau daerah bawah garis. Nah, cara untuk menentukan atau mencari daerah himpunan penyelesaiannya, kita gunakan uji daerah ya, apakah daerah atas garis atau daerah bawah garis. Nah, kita minta bantuan kepada titik 0,0 gitu ya. 0,0 titiknya itu di sini kan, di sini ya, berada di bawah garis ya. 0,0 berada di bawah garis. Nah, kita substitusi X-nya dengan 0, Y-nya dengan 0 ke dalam soal, ke dalam soal ke sini. X-nya substitusi oleh 0, kemudian Y-nya substitusi juga oleh 0. Jadi 0 ditambah 3 kali 0, 0 lebih dari atau sama dengan 6. 0 lebih dari 6. Benar atau salah pernyataan tersebut? Salah kan? Nah, berarti daerah bawah garis ini salah atau bukan daerah HP-nya. Jadi daerah HP-nya adalah yang ke atas ini ya. Makanya ini daerah yang diarsy adalah daerah HP. Kalian kasih keterangan ya, daerah yang diarsy adalah daerah HP gitu ya.
Oke, lanjut soal yang kedua ya. Di sini ada 2x ditambah y lebih kurang dari atau sama dengan 6, kemudian x ditambah 3y kurang dari atau sama dengan 9, x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini ya bentuk pertidaksamaannya itu ada 4 ya. Bagaimana cara untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya? Caranya yaitu sama seperti tadi, namun karena di sini ada 4 buah pertidaksamaan, berarti kita harus mencari satu-satu ya untuk titik koordinatnya. Nah, untuk yang pertama ini ya, pertidaksamaannya 2x ditambah y kurang dari atau sama dengan 6. Sama seperti langkah sebelumnya ya. Pertama kita ubah dulu tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan. Jadi 2x ditambah y sama dengan 6. Kemudian menentukan titik potong dengan sumbu x, artinya y-nya sama dengan 0 ya. Tadinya 2x ditambah y sama dengan 6, ganti y-nya oleh 0, jadi 2x ditambah 0 sama dengan 6. 2x sama dengan 6, x sama dengan 6 per 2, x sama dengan 3. Nah, maka kita dapat menentukan titik koordinatnya yaitu 3,0. X-nya 3, Y-nya 0 ya. Kemudian menentukan titik potong dengan sumbu Y ya, artinya X-nya sama dengan 0. Ini tadinya ya 2X ditambah Y sama dengan 6, ganti X-nya oleh 0, jadi 0 ditambah Y sama dengan 6, Y sama dengan 6 ya. Nah, sehingga kita dapat menentukan titik koordinatnya yaitu 0,6, X-nya 0 ya, Y-nya 6. Nah, kemudian ya kita cari nih untuk pertidaksamaan yang kedua ya, yaitu ada x ditambah 3y kurang dari atau sama dengan 9 ya. Sama seperti tadi, kita ubah dulu bentuk pertidaksamaannya menjadi sama dengan. Kemudian yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu x, artinya y-nya sama dengan 0. Dari x tambah 3y sama dengan 9, ganti y-nya oleh 0, jadi x ditambah 0 sama dengan 9, x sama dengan 9, sehingga titik koordinatnya 9,0, x-nya 9, y-nya 0. Kemudian menentukan titik potong dengan sumbu y, artinya x-nya sama dengan 0. Dari x tambah 3y sama dengan 9, ganti x-nya oleh 0, jadi 0 tambah 3y sama dengan 9. 3y sama dengan 9, y sama dengan 9 per 3, jadi y sama dengan 3. Sehingga titik koordinatnya x-nya 3, y-nya 0 ya, jadi 0,3. Nah, kemudian ada dua sejoli nih ya. Ada x lebih dari atau sama dengan 0 dan y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, itu dua sejoli harus kalian hafal di luar kepala ya. Ini untuk x lebih dari atau sama dengan 0, daerah HP-nya berada di sebelah kanan sumbu y, dan untuk y lebih dari atau sama dengan 0, daerah HP-nya berada di sebelah atas sumbu X ya. Nah, kalau kita sudah menemukan titik-titik koordinat ini ya dan daerah HP dari dua sejoli, maka langsung kita tuangkan ke dalam bidang kartesius. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, ini titik 0,0-nya. Kemudian tadi titik koordinatnya 3,0, artinya X-nya 3, Y-nya 0 di sini. Kemudian 0,6 artinya X-nya 0, Y-nya 6, berarti ke atas ke sini. Ya, maka kita langsung tarik garis lurus ya. Garisnya penuh karena tadi soalnya memuat tanda sama dengan ya. Kemudian titik koordinat yang lain ini di sini ada 9,0, x-nya 9 ya, y-nya 0, berarti di sini. Kemudian 0,3, x-nya 0, y-nya 3, berarti di sini. Nah, sama ini juga garis tarik lurus. Maaf, tarik garis lurus ya. Nah, ini juga garisnya penuh karena soalnya ini memuat tanda sama dengan. Nah, kemudian kita tentukan daerah HP-nya. Kalau ini kan sudah pasti ya, dua sejoli itu kalau x lebih dari sama dengan 0, daerah HP-nya berada di sebelah kanan sumbu y. Nah, untuk y lebih dari sama dengan 0, daerah HP-nya berada di sebelah atas sumbu x. Nah, ini karena garisnya ini banyak ya kan, ada 1, 2, kemudian 3, 4 untuk si dua sejoli ya. Nah, maka nanti kalau kita mengarsir daerah HP, maka daerah HP-nya ketutup oleh arsir gitu. Jadi apa namanya, penuh gitu ya, daerah HP-nya akan penuh dengan arsir. Nah, supaya kelihatan daerah HP-nya, maka kita balik sekarang. Maka kita arsir daerah yang bukan daerah HP gitu. Jadi sebaliknya ya.
ini ya. Jadi untuk persoalan yang memuat tanda pertidaksamaannya banyak seperti ini, kalau tadi kan di soal yang tadi itu pertidaksamaannya hanya satu ya, sehingga daerah HP-nya yang diarsir. Nah, kalau kalian nanti menemukan soal seperti ini pertidaksamaannya banyak, kan ada 4 ya. Nah, maka kalian mengarsir daerah yang bukan daerah HP gitu loh. Jadi nanti daerah HP-nya itu yang kosong. Jadi kelihatan ya. Nah, ini gini, uji daerah sama kayak tadi ya. Ini kan untuk garis yang ini, koordinatnya ini berarti garisnya ini ya. Nah, daerah HP-nya kemana? Apakah ke atas atau ke bawah? Ya, coba ini garisnya ini kita uji daerah oleh 0,0. 0,0 itu berada di bawah garis ini ya. Terus kita substitusi 0,0 itu ke dalam soal ya, ke sini. 0 berarti 2 kali 0 itu 0 tambah 0 kurang dari 6. 0 kurang dari 6. Benar atau salah pernyataan tersebut? Benar kan, 0 itu kurang dari 6. Nah, maka berarti daerah bawah garis ini adalah daerah HP, ya kan? Nah, kita arsirlah daerah yang bukan daerah HP itu ke atas, gitu. Oke. Kemudian untuk garis yang kedua ini ya, kita uji daerah lagi oleh 0,0, substitusi 0,0 ke dalam soal. X-nya 0, Y-nya 0, sehingga 0 kurang dari 9. Benar tidak 0 itu kurang dari 9? Benar kan? Berarti daerah bawah garis ini benar. Ya. Maka daerah yang salahnya itu ke atas, ke sini, ya. Kemudian 2 sejoli nih, untuk X lebih dari atau sama dengan 0 itu daerah HP-nya berada di sebelah kanan sumbu Y. Berarti di sini, ke sini daerah HP-nya. Maka kita arsirlah yang bukan daerah HP, berarti ke kiri. Kemudian untuk yang Y lebih dari sama dengan 0, daerah HP-nya berada di sebelah atas sumbu X, berarti ke sini ya. Nah, kita arsirlah yang bukan daerah HP. Nah, kelihatan nggak sekarang yang kosong? Daerah mana yang kosong? Itu ini kan. Nah, tengah-tengah inilah daerah himpunan penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang ini ya. Udah deh, beres. Paham nggak? Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih bagi kalian yang sudah menjawab soal ini dengan benar, berarti kalian sudah paham. Bagi yang belum benar silahkan diperbaiki ya. Oke, untuk selanjutnya ya, di pertemuan kali ini kita masuk ke materi selanjutnya. Ini ada nilai optimum fungsi objektif dan nilai optimum fungsi objektif dari sistem pertidaksamaan linear ya. Jadi fungsi objektif itu adalah suatu fungsi yang akan ditentukan nilai optimum. Nilai optimum itu adalah nilai minimum atau maksimum ya dari fungsi kendala atau sistem pertidaksamaan linear. Untuk menentukan nilai optimum fungsi objektif dari pertidaksamaan linear digunakan uji titik pojok ya. Uji titik pojok itu merupakan cara yang sering digunakan dalam menentukan nilai optimum fungsi objektif dari sistem pertidaksamaan linear, yaitu dengan mensubstitusikan koordinat titik-titik pojok daerah penyelesaian ke dalam fungsi objektif ya. Ini tidak perlu dihafalkan ya, kata-kata ini tidak perlu dihafalkan, kalian hanya perlu mengingat konsepnya saja. Oke. Nah, ini langkah-langkah untuk menentukan nilai optimum fungsi objektif dengan uji titik pojok adalah sebagai berikut. Ini langkah-langkahnya ya. Yang pertama, kalian tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang diketahui ya. Untuk menentukan daerah penyelesaiannya, caranya sudah kalian coba ya di pertemuan yang sebelumnya yang tadi gitu kan. Caranya seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau daerah himpunan penyelesaiannya sudah ditemukan, maka kalian tentukanlah semua titik-titik pojok pada daerah penyelesaian tersebut ya. Kemudian setelah itu kalian substitusi setiap titik pojok yang diperoleh ke dalam fungsi objektif yang diketahui, maka kemudian kalian tetapkan nilai maksimum atau minimumnya. Nah, ini juga tidak usah dihafalkan, tidak usah ya. Kalian hanya perlu mengingat tahap-tahap berikut saja ini di dalam contoh.
Contoh di sini, tentukan nilai maksimum dari fungsi objektif f(x, y) sama dengan 50x ditambah 40y pada daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan. Nih, ada 4 ya. X ditambah 2y kurang dari atau sama dengan 10, 3x ditambah y kurang dari atau sama dengan 15, kemudian 2 sejoli, x lebih dari atau sama dengan 0, dan y lebih dari atau sama dengan 0 ya. Nah, untuk menjawab atau menyelesaikan soal yang seperti ini ya, penyelesaiannya tadi langkah pertama, maka kalian harus menentukan dulu daerah himpunan penyelesaiannya ya. Berarti kalian temukan tuh grafiknya ya, daerah HP-nya. Berarti ya seperti tadi sama ya, satu-satu kita harus menemukan titik koordinatnya. Ini untuk pertidaksamaan yang pertama, x ditambah 2y kurang dari atau sama dengan 0. Yang pertama kita harus ini sama dengan ya, maaf ya, ini sama dengan ya, mengubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan ya. Jadi x ditambah 2y sama dengan 10. Ini sama dengan ya, hati-hati ya. Kemudian oh ya, ini sama dengan udah. Kemudian menentukan titik potong dengan sumbu x ya. Titik potong dengan sumbu x berarti y-nya sama dengan 0 ya. Nah, kita ganti, ini kan asalnya x ditambah 2y sama dengan 10, ganti y-nya oleh 0, jadi x ditambah 0 sama dengan 10, sehingga x sama dengan 10, maka titik koordinatnya 10,0 ya. Kemudian menentukan titik potong dengan sumbu y, artinya x-nya sama dengan 0, dari x ditambah 2y sama dengan 10, ganti x-nya oleh 0, jadi 0 ditambah 2y sama dengan 10, 2y sama dengan 10, sehingga y sama dengan 10 per 2, y sama dengan 5, jadi titik koordinatnya 0,5. Kemudian kita cari dari pertidaksamaan yang kedua. Nah, di sini ada 3x ditambah y kurang dari atau sama dengan 15 ya. Yang pertama ini kita ubah dulu bentuk pertidaksamaannya menjadi sama dengan. Kemudian yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu x ya, y-nya sama dengan 0, ganti y-nya oleh 0. Jadi 3x ditambah 0 sama dengan 15. 3x sama dengan 15, x sama dengan 15 per 3x sama dengan 5, sehingga titik koordinatnya x-nya 5, y-nya 0 ya. Kemudian menentukan titik potong dengan sumbu y, artinya x-nya sama dengan 0. Dari 3x ditambah y sama dengan 15, ganti x-nya oleh 0, jadi 0 ditambah y sama dengan 15, sehingga y sama dengan 15. Titik koordinatnya jadi x-nya 0, y-nya 15 ya. Dan untuk 2 sejoli sama ya. Untuk x lebih dari atau sama dengan 0, daerah HP-nya berada di sebelah kanan sumbu y, dan untuk y lebih dari atau sama dengan 0, daerah HP-nya berada di sebelah atas sumbu x. Nah, kemudian setelah ini kita langsung saja membuat atau menuangkan titik-titik koordinat tersebut yang sudah kita temukan ke dalam bidang koordinat kartesius ya. Ini untuk bantuan saja ya. Ini tadi soalnya ya. Ini sumbu x, ini sumbu y, kemudian ini titik 0 ya. Kemudian tadi titik-titik koordinatnya langsung saja ya dituangkan garis lurus seperti biasa. Set. Nah, ya. Nah, kemudian kita langsung saja menentukan daerah himpunan penyelesaiannya atau daerah HP-nya di mana. Kita langsung substitusi. Untuk yang x ditambah 2y kurang dari atau sama dengan 0, berarti garisnya yang mana? Yang ini ya, berarti garisnya yang ini ya. Nah, lihat atau uji daerah ya. Apakah daerah HP-nya berada di atas garis atau di bawah garis gitu ya. Kita uji daerah oleh 0,0. Kita substitusi 0,0 ke sini sehingga 0 kurang dari atau sama dengan 10. Itu apakah benar atau salah pernyataan tersebut? Benar ya, bahwa 0 itu kurang dari 10, maka untuk daerah bawah garis ini adalah benar. Maka kita langsung arsir saja yang ke atas, yang salahnya ya. Kemudian untuk garis yang ini nih, garis yang kedua ya, apakah daerah HP-nya berada di atas garis atau di bawah garis? Kita uji coba oleh 0,0, substitusikan ke dalam soal. 0 kurang dari atau sama dengan 15, benar atau salah? Benar ya, maka kita arsir garis yang salah ke atas. Kemudian 2 sejoli, yang benar itu ke kanan sumbu y dan ke atas sumbu x, berarti yang salahnya ke kiri sumbu y dan ke bawah sumbu x. Nah, jadi daerah HP-nya yang ini, yang kosong ya. Kemudian kalau sudah ke tahap ini, kalian sudah menemukan daerah HP-nya, maka tadi langkah yang kedua yaitu kalian tentukan ya titik-titik pojok dari daerah HP.
titik-titik pojoknya itu, nah di sini ya 0,0 kita kasih nama A, kemudian ini 5,0 kita kasih nama B, kemudian ini titik C kita belum tahu ini koordinat berapa ya, kemudian ini D ya 0,5. Nah, kalau sudah kalian menentukan titik-titik pojoknya, kalian substitusi untuk setiap titik pojok ini ke dalam fungsi objektif fx yang tadi ya. Maka kita buat di sini sebuah kolom sebuah tabel ya, titik pojok dan fungsi fxy-nya. Ini dari soal ya. Fxy sama dengan 50x ditambah 40y. Untuk titik pojoknya tadi ada titik A ya 0,0, kemudian titik B 5,0, titik C kita belum tahu berapa, kemudian titik D 0,5. Nah, karena kita belum tahu nih titik C-nya berapa, maka kita harus cari dulu koordinat titik C itu ya. Caranya seperti ini, mencari titik C. Nah, mencari titik C itu kita gunakan eliminasi substitusi. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Persamaannya dari mana? Dari sini. Kita ubah aja ini bentuk pertidaksamaannya menjadi tanda sama dengan. Jadi X ditambah 2Y sama dengan 10, kemudian 3X ditambah Y sama dengan 15. Kita eliminasi. Siapa yang mau dieliminasi? Ya, Ibu di sini mau mengeliminasi yang Y. Ya, sehingga yang atas dikali 1, yang bawah dikali 2, sehingga atas dikali 1 berarti sama ya, X ditambah 2Y sama dengan 10, kemudian yang bawah dikali 2 jadi 6X ditambah 2Y sama dengan 30. Nah, ini karena tandanya dua-duanya positif, maka operasinya dikurangi supaya hasilnya 0 ya, sehingga 1x dikurangi 6x itu negatif 5x sama dengan 10 dikurangi 30 itu negatif 20, sehingga x sama dengan negatif 20 dibagi negatif 5 itu 4 ya, sehingga untuk x-nya ya itu 4. Nah, maka kita cari yang Y, substitusi X sama dengan 4 ke persamaan 1, X ditambah 2Y sama dengan 10 ya, ini persamaan satunya, kita ganti X-nya oleh 4, jadi 4 ditambah 2Y sama dengan 10, sehingga 2Y sama dengan 10 dikurangi 4, 2Y sama dengan 6, Y sama dengan 6 per 2, Y sama dengan 3. Kita sudah menemukan nih X-nya 4, Y-nya 3, kita langsung tulis ke sini koordinatnya sehingga 4,3 ya. Kemudian kita substitusi ke dalam fungsi objektif fxy ini ya, kita ganti x dan y-nya oleh setiap titik koordinat yang ini. Untuk A, karena x-nya 0, y-nya 0, berarti 50 dikali 0 itu 0 ditambah 40 dikali 0 itu 0 ya, jadi 0 ditambah 0 itu sama dengan 0. Untuk B, x-nya ganti oleh 5, y-nya ganti oleh 0, sehingga 50 dikali 5 ditambah 0 ya sama dengan 250. Untuk C, X-nya ganti oleh 4, Y-nya ganti oleh 3, sehingga 50 dikali 4 ditambah 40 dikali 3 itu sama dengan ini 50 kali 4 itu 200, 40 kali 3 itu 120 sama dengan 320. Untuk yang D, X-nya ganti oleh 0, Y-nya ganti oleh 5, sehingga 0 ya, 50 kali 0 itu 0, kemudian ditambah 40 kali 5 sama dengan 200. Nah, karena yang ditanyakannya itu adalah nilai maksimum ya kan, maka kita cari nih di antara ini ya, mana yang paling maksimum, mana yang paling tinggi nilainya, yaitu yang ini kan, titik yang C kan. Maka dapat disimpulkan nilai maksimumnya adalah 320. Sudah deh, selesai. Mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk materi ini. Memang agak sedikit panjang sih, tapi memang ya seperti inilah pengerjaannya gitu ya. Oke, itu saja mungkin ya untuk pertemuan kali ini mengenai nilai optimum fungsi objektif. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum paham, kalian ulang-ulang aja terus videonya sampai kalian paham, atau bisa juga mencari dari sumber yang lain gitu ya. Nah, di sini untuk melatih pemahaman kalian gitu ya, supaya tidak lupa, ada latihan soal yang harus kalian kerjakan. Di sini ada satu saja soalnya mengenai nilai maksimum fungsi objektif. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.